Ini deh kakak, yang ini deh. Edit to hear ya. Selamat malam teman-teman semuanya. Malam ini kita akan melakukan sharing session. Sebentar sebelumnya saya akan undang tamu kita, yaitu Bapak Edi Tuhirman. Sebentar. Ini udah langsung. Sebentar ya teman-teman ya. Malam ini kita akan bicara tentang kepemimpinan, yaitu tentang leadership. Saya undang Bapak Edi Tuhirman. Beliau adalah seorang CEO dari Generali Indonesia, atau Presiden Director dari Generali Indonesia. Saya akan coba undang beliau dulu sebelumnya. Ini mana Kak? Oh ini udah. Oke, Kak udah masuk. Sebentar ya. Sebentar. Oke, sebelum saya diskusi dengan beliau, saya akan bacakan dulu. Wah, ini dia. Selamat malam Pak Edi. Oke Pak, apa kabar Pak? Baik sekali Pak Edi. Pak Edi gimana kabarnya? Halo, jelas Pak Edi? Suara saya jelas? Halo, suara saya jelas? Didengar Pak Edi? Bagus, sebentar saya coba Bentar ya teman-teman. cara. Oke. Baik. Sambil menunggu sinyal yang bagus dari Pak Edi, saya akan kasih intro dulu teman-teman. Saya akan undang Pak Edi Tuhirman. Beliau adalah CEO dari Generali Indonesia. Beliau menjadi seorang CEO sejak tahun 2008 sampai saat ini. Jadi mulai didirikan Generali di Indonesia. Generali ada satu buah perusahaan multinational company dari Italia, Bapak Ibu. Kemudian beliau sebelumnya juga adalah seorang Executive Vice President dari Bank Danamon sejak tahun 2004 sampai 2008. Menjadi Director di Amex 2001 sampai 2003, dan pengalaman beliau yang sebelumnya. Beliau juga adalah seorang yang rajin belajar kalau saya lihat ya. Lulusan dari Fakultas Teknik Elektro Brawijaya, kemudian beliau melanjutkan di IPMI Business School. Saya lihat juga Pak Edi banyak belajar di Executive Development Program EDP di the best university in the world. Saya lihat Pak Edi ya di Duke University, kemudian di Pennsylvania, IMD Business School, London Business School ya. Wow. Thank you Pak Edi sudah hadir di acara live IG. Mungkin ini pertama kali buat Pak Edi untuk live IG. Betul, betul. Jadi masih kagok, Anda kelihatan banget gitu ya Gak dari apa-apa tadi Pak. gitu. Ya, ya masih kagok lah. Good Ya experience. kita belajar salah satu teknologi yang digemari anak-anak milenial sama Gen Z Pak. Jadinya Pak. Ya, 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 ya. Dan Oke. seringkali juga Pak yang saya undang beberapa mereka yang ada pertama kali baru join di live IG ya. Jadinya Pak. Oke. Baik Pak Edi, Hmm. kita mau ngomongin tentang belajar kepemimpinan atau leadership dari seorang Ki Hajar Dewantara ya, Pak Edi ya. Boleh nggak Pak Edi cerita sedikit ya tentang apa yang membuat Pak Edi menjadi apa tuh Ki Hajar Dewantara itu sebagai role modelnya Pak Edi? Boleh Pak Edi ceritain dulu sedikit? Oke. Tadi Anako bilang bahwa saya suka belajar, memang hobi belajar, Ya. cuma nggak hobi kolek gelar. Jadi Hmm. gelar bagi saya nggak penting. Saya belajar, saya hobi aja belajar gitu ya. Memang dari muter-muter mengenai leadership ini, kok saya bilang konsepnya ada berapa? Kita belajar macam-macam dari buku teori apapun.
Tapi saya lihat bahwa ada Hmm. satu yang yang gampang bagi saya ngingetin waktu saya masih SD. Saya masih ingat ada kata-kata Ingarso sung tulodo, ing madyo mangun karso, tut uri handayani. Saya bilang, wow, ini Oke. kalau kita terjemahkan, saya bilang inilah yang saya pikir leadership model yang mau saya ikutin. Kenapa? Karena Oke. kalau kita bicara ingar sosung tulodo, kita di depan. Ini kan kita sebagai CEO, kita harus di depan. Di depan berikan teladan. Hmm. Nggak ada cara. Yang orang bilang, kalau orang boleh bilang walk the talk gitu ya. Hmm. Jadi Hmm. sebenarnya ini ada. Nah terus di tengah, ing madio mangun karso. Sering terjadi, bukan aja kita di atas terus gitu. Dan Oke. mungkin teman-teman saya di kantor tahu banget, saya sering duduk. Hmm. Ya, sekarang nggak Hmm. bisa lah ya. Kalau Oke. kondisi normal, saya suka duduk di sebelah mereka, Hmm. kutak-kutik atau apa. Jadi benar-benar orang bilang saya mikro, bukan mikro sebenarnya. Karena Hmm. kadang-kadang kita tuh ingin merasakan kebersamaan kita. Jadi saya memberikan bimbingan juga. Kebayang nggak kadang-kadang ya cukup cukup detail gitu. Karena ya yang ngedraft something ya dia tahu, teman-teman saya tahu bahwa saya juga ada di sebelah mereka untuk berikan bimbingan. Karena gimana pun Oke. ya jam terbang dengan pengertian rambut udah hilang, anu kok artinya Ya. sama-sama kita rambut bedanya di usia aja gitu kan, artinya jam terbangnya udah panjang gitu. Jadi been there done there gitu. Jadi tahu bahwa saya ngebangun perusahaan ini kan dari nol, anu kok. Dari nol Betul. benar. Jadi Betul. orang pertama. Ya. Jadi, otomatis kalau kita mulai bangun dari nol itu sebenarnya tanpa kita sadar ilmu kita berkembang itu dari kecil menjadi besar. Jadi Ya. secara nggak sadar tahu banyak hal biarpun dikit-dikit. Nah, Ya. jadi itulah bilang memberikan bimbingan. Terus ada saatnya kita ada di belakang. Hmm. Kalau lagi misal contoh kita mega seminar ataupun apapun di tempat di kita, aduh kok saya jarang duduk di depan. Saya Hmm. duduknya Hmm. paling belakang. Ya. Ya. Di dekat yang ngontrol kamera segala macam itu ada di situ. Saya duduk nongkrong gitu. Jadi saya pikir itulah fungsi saya Tut Wuri Handayani, di mana memberikan dorongan inspirasi kalau di belakang, Oke. ngatur. Nah, jadi kadang-kadang teman-teman saya di depan, di agensi di depan, di belakang itu gimana kita bisa memberikan inspirasi dari mereka. Saya bilang kalau saya bisa lakukan 3 hal ini yang dari Hmm. Ki Hajar Dewantara, udah selesai. Hmm. Hmm. Inilah Ya. esensi orang leader. Itu menurut saya dari muter-muter saya bilang udahlah yang gampang aja. Yang gampang kadang-kadang kalau kita kebanyakannya kan nggak tahu, teman-teman saya tahu bahwa saya tuh sukanya konsep 3. Saya nggak suka 7. Saya tahu di hari itu ada 7 hari, Senin sampai Oke. sampai Minggu. Otak orang jarang ingat 7, yang ingat 7. Hmm. 5 udah maksimum, 3 optimal. Nah, jadi saya ingat Oke. leadership 3. Jadi saya selalu konsep 3-3 triangle itu saya suka. Karena gampang saya ingat. Hmm. Oke. Baik. Kita tahu ya, teman-teman ya, Pak Edi ya. Seorang Ki Hajar Dewantara itu beliau seorang ningrat bangsawan yang melepas kebangsawanannya pada tahun 1922. Beliau seorang aktivis kemerdekaan, dia tokoh pendidikan nasional, kemudian beliau juga pernah diasingkan ke Belanda. Justru di Belanda belajar tentang pendidikan, mendapatkan akte ijazah yang prestisius di sana, yang menjadi bekal dia, Pak. Kemudian membangun lembaga yang menjadi pendidikan ya, salah satu contoh. Kita lihat juga Pak Edi, saya cukup surprise ya waktu saya tanya Pak Edi, kita mau ngomong leadership, kira-kira apa Pak judulnya? Pak Edi justru memberi contoh orang lokal ya. Kebanyakan malah kalau saya lihat, saya cermati mereka ambilnya justru dari luar. Justru seorang Pak Edi ambil dari orang lokal ya, di mana beliau, saya perhati juga seorang aktivis kemerdekaan, beliau juga seorang jurnalis ternyata yang komunikatif, tajam, terutama mengenai ngomongin tentang anti penjajahan ya. Saya cermati juga Pak Edi bahwa orang-orang seperti Bung Hatta juga beliau orang lokal tapi mendapatkan pendidikan di luar dan bahkan banyak membantu pergerakan kemerdekaan Indonesia di luar sana gitu ya. Pak Edi, apa teladan yang bisa Pak Edi dari seorang Ki Hajar Dewantara, Pak Edi? Inspirasinya. Begitu visinya, Oke. begitu tajam. Anda lihat, Hmm. dia ngomong mengenai hal ini itu kan kita bicara udah berapa puluh tahun yang lalu. Tapi Ya, betul. ternyata visi itu masih bisa terpakai sekarang. Anda bilang tadi,
dia belajar di luar, dia akhirnya menjadi apa ya, pendobrak, menjadi inspirasi orang. Biarpun dia ngangkat senjata, tapi dia ngangkat ballpoint. Ya. Ini yang ini yang menurut saya itu sangat luar biasa gitu. The power seorang orang itu kekuatannya zaman sekarang bukan otot lagi, otak. Ya, betul. Pas orang Ki Hajar ngelihat berapa puluh tahun ke depan udah jauh pemikirannya. Kebayang nggak? Ngapain kita harus cari orang-orang yang hebat di luar kalau dari Ya, dalam pun ada. betul. Jadi makanya Pak, jangan heran kalau di tempat saya banyak orang lokal. Oh, oke, baik, mantap. Boleh boleh perusahaannya dari Itali, Anda lihat Oke. muka saya kan buka mafia gitu kan ya. Jadi bukan dari Itali, I'm local dan generally kita banyak orang lokal juga. Jadi that's what ya inilah kita gitu. Ya, ya, ya. Oke. Pak, kita sapa dulu, Pak. Teman-teman yang join di sini cukup banyak nih ya. Saya mulai dari siapa nih ya? Rita, Padian, kemudian Ferdinand, Fainan, Pak Joko, Edison, Lolita, kemudian Kenny, selamat malam, Pak Kopjo, kemudian ada Windra, Franz, Wijaya, Framentari, Cinta, selamat malam semuanya teman-teman. Thank you udah join di acara sharing session kita ini. Cerdas mengatur keuangan. Kemudian ada Zamila, Titi. Wah lumayan juga nih. Banyak juga ya. Solo Golden, Indah, Ananti, Pipin, dan Sunjoyo Han. Oke, thank you teman-teman sudah join. Ada yang baru lagi ya. Oke. Oh, ada Pak Yoyo dari Semarang gitu. Oh Teman-teman gitu. lama. Jadi ini Oh iya, kayaknya iya, iya. penggemar fansnya Pak Edi juga pasti akan join deh. Saya rasa deh. Oke, Tapi Pak Edi. jujurnya saya nggak ngomong mengenai ke teman-teman saya bahwa kita bikin IG story ini, saya bilang ini pertama kali, jadi saya bilang ya udahlah, beat gitu. Biasanya Pak Edi, kalau yang saya undang live IG, biasanya orang-orang yang pertama kali live Instagram juga ya. Jadinya, nah setelah itu biasanya mereka kecanduan ya Pak Edi. Jadi siap-siap ya Pak Edi nanti setelah ini akan banyak dari generalis sendiri atau bahkan dari luar Pak Edi. Oke, Oke, Pak Edi baru saja menerima apa The Most Admired CEO tahun 2020 dari Warta Ekonomi ya. Kemudian bagaimana perasaan Pak Edi dan apa yang sudah Pak Edi lakukan buat generalis sebenarnya? gini, pertanyaan yang indah bagi saya. Kenapa? Hmm. Sebenarnya bukan sesuatu yang saya harapkan. Karena bagi saya itu bekerja itu hobi. Oke. Jadi hobi yang dikasih award, ya saya senang-senang aja, tapi kesenangan sangat luar biasa enggak. Kenapa ya? Ya karena hobi saya bekerja. Hobi saya bekerja, hobi saya adalah sekali lagi saya mau jadi saluran berkat. Jadi dengan kondisi COVID ini, makanya ini yang selalu sejak pikirkan sejak awal gitu. Gimana saya bisa memberikan makan ke 400 keluarga di Generali, 11.000 agen Generali ini, gimana keluarga kita semuanya bisa survive. Jadi itu terus menjadi bahan pikiran saya. Jadi kalau dapat award itu ya sebagai saya bonus saja sih. Jadi bukan sesuatu yang gimana-gimana gitu. Karena I just do my best. I love what I do. Ya. Ya. Jadi dikasih award ya bonus Pandoko, nggak lebih. Oke. Senang-senang aja. Nggak ya gitu, nggak. Ya. Senang banget kalau ngeliatin teman-teman saya sukses. Ngeliatin bahwa di itu ada orang yang biasa tiba-tiba jadi luar biasa. Wah, itu yang apa ya, something yang make my day gitu. Oke. Ya. Pak Edi kalau masih ingat, kita pernah sepanggung juga dulu waktu di Kontan. Berapa tahun yang lalu ya, waktu acara Indonesian Finance Economic Forum mungkin ya, salah satunya ya. Ya, dan kita ini yang kedua jadi ya. Tapi yang kedua ini kita sekarang lewat ini ya, lewat online jadi ya Pak Edi. Ya. Oke. Pak Edi mungkin satu pertanyaan lagi adalah ini Pak Edi, apa saya tahu ya Pak Edi tadi punya satu dari belajar dari teladannya Pak Ki Hajar Dewantara. Pada saat yang bersamaan, Pak Edi juga seorang motivator atau memotivasi timnya Pak Edi ya. Dan saya tahu juga bahwa Pak Edi banyak sekali, ada beberapa anak buah Pak Edi, timnya Pak Edi yang justru diangkat menjadi seorang CEO di perusahaan-perusahaan lain, justru di kompetitor Pak Edi, ya nggak? Jadi secara tidak langsung atau secara langsung, sebenarnya ada peran Pak Edi di situ ya, jadinya ya.
apa sebenarnya model kepemimpinan yang Pak Edi lakukan buat timnya Pak Edi? Gini, pimpinan yang baik itu bukan harus hanya punya follower, tapi Ya, pimpinan yang baik harus bisa menelurkan pimpinan lain. oke. Jadi sebenarnya memang itu bagian dari program saya, program kita Ya. di Generali. Hmm, Kita ada talent program, jadi orang-orang tertentu kita groom mereka pada level-level baik. tertentu, kita kirim mereka sekolah dan Hmm, dan kita ada skip level meeting. Misalkan aja antara CEO minus 2, mereka spend waktu dengan saya. Kita ya. punya business challenge. Jadi orang-orang punya talent itu kita bisa kasih mereka bisnis dan business challenge yang terus saya bimbing dan uh, bimbing bukan hanya bimbing, saya challenge mereka dengan pertanyaan-pertanyaan dengan frame berpikir. Jadi Ya. ya sekali lagi kesenangan sih ya Andoko ya. Jadi bukan jadi Ya. beban bagi saya. Ya bangga saya mereka jadi CEO biarpun bangga dan sedih lah ya. Sedih ditinggal Ya, ya betul. tapi Betul. pada juga bangga mereka bisa jadi CEO dan Ya. mudah-mudahan ilmu-ilmu yang didapat itu berguna tapi ya berguna lah bagi mereka sendiri bagi bangsa ini ya. Dan Hmm, ya memang kalau dibilang rugi juga ya karena mereka udah tahu hmm. pola pikir saya. Jadi mereka tahu Oke. pola pikir saya dan mereka tahu gimana cara general itu tumbuh dan berkembang. Hmm, hmm. Tapi Ya. pasarnya begitu luas, Andoko. Hmm. Kenapa saya uh, berkali-kali saya bilang mau mereka itu adalah ya kita kirim mereka sekolah lagi. Suatu saat mungkin mereka akan balik lagi ke general. Oh, oke. Kita Mantap. dunia terus berputar gitu ya. Ya, Jadi ya, ya. ya nggak apa-apa kan perlu juga berguru gitu kan berguru di tempat yang lain. Ki Hajar Dewantara kan juga ngajar muridnya belum sini terus kamu nggak boleh di tempat lain nggak boleh gitu Iya. kan boleh keluar Eh, sambil sama waktu mengabdi kembali gitu. Jadi oke. normal aja. Ya, 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 ya. Teman-teman, kalau teman-teman ingin bertanya, saya kasih ruang buat teman-teman. Silakan tulis di message ya nanti. Titipan teman-teman akan saya bacakan pertanyaannya kepada Pak Edi. Oke, Pak Edi, saya lihat ya, nggak banyak sekali perusahaan multinational company di perusahaan asuransi jiwa misalnya, itu yang dipimpin oleh orang lokal. Ya, nah Pak Edi kan salah satunya saya lihat ya. Bahkan kalaupun ada mungkin hanya beberapa tahun kurang lebih seperti itu ya. Saya lihat kebanyakan adalah mereka yang menjadi CEO-nya atau direkturnya adalah mereka yang dari negara langsungnya tempat di mana domisili headquarter-nya ya. Tapi Pak Edi dipilih sejak tahun 2008 sampai sekarang. Jadinya nah bolehkah Pak Edi kasih tahu resepnya apa yang bisa Pak Edi lakukan sebenarnya resepnya? Silakan Pak Edi. Gini, ada di kata-kata itu bilang you need two to tango. Hmm, Uh, tango terus dua orang, dua pihak. Jadi kebetulan pada saat sebelum saya gabung generali, saya tuh ada waktu 6 bulan untuk berpikir dan sempat saya interview. oke. Bukan saya di interview, saya interview mereka karena kebetulan bos saya dulu tuh kenal saya udah 5 tahun sebelumnya. Dia selalu Oh, bolak-balik ke Indonesia. Dia kenal saya. Sehingga ya. dia suatu saat dia bilang sama saya, kalau saya punya perusahaan di sini buka, kamu akan jadi CEO. Saya bilang kamu gila. Saya kan belum pernah Hmm, jadi CEO. Ngapain kau hmm, pilih saya? hmm, hmm. No, 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 dia bilang. You are the right person. Kebetulan Ya, orang ini, dia orang Itali, tapi ya agak daerah Sisilia sana lah. Jadi agak mafia oh sedikit oke. lah gitu ya. Jadi, Ya. jadi itu. Nanti saya cerita kenapa. Dan Hmm, akhirnya saya yang interview tim dia, saya ingin tahu semua kultur general itu seperti apa. Dan baik. ternyata Hmm, kultur general itu sangat menarik. Uh, Generali memberikan kepercayaan banyak bukan hanya saya sebenarnya banyak orang lokal yang lain di seluruh dunia itu banyak CEO ini orang lokal ya, dan sebagai perusahaan global mereka generali itu memberikan entrepreneurship yang kuat jadi kita diberikan empowerment untuk making decision oke. ya jadi bagi saya wow menarik perusahaan internasional empowerment is there Ya. percaya sama orang lokal Hmm, dan kebetulan kalau kita bicara kultur Itali ya, antara bagian selatan dengan utaranya itu berbeda banget loh. Bagian ya. selatan itu udah kayak orang kita aja. Ya, contoh Hmm, mereka makannya spaghetti, kita makan mie gitu ya. ya. Kita makan nasi, dia makan ada apalah masakan Risotto Itali. ya, risotto ya. Kayak nasi Risotto. gitu ya. Heeh. Nah, ya kan?
Jadi sama. Kalau Iya, kita iya, ke iya. Napoli, waduh, kacaunya trafficnya sama dengan Jakarta kira-kira. Mungkin lebih parah lagi. Jadi dan lagi mereka di Napoli, misalnya contoh bagian selatan itu, antar tetangga Mhm. itu cuma ngomong jerit-jerit keras minta ampun. Jadi ini saya bilang Oke. kok kayak kita di Medan gitu ya. Jadi suasana itu, kultur kita tuh nggak beda banyak, Pak Andoko. Jadi saya merasa fit banget dengan kultur kultur generali, Iya, dengan kultur saya pribadi, dengan lihat visi ke depan. Jadi saya ngeliat iya. ini map banget. Jadi jujurnya saya belum pernah kerja lebih dari 5 tahun di satu perusahaan. Dan rata-rata saya Oke. biasa gitu. Di sini Iya. nggak ada maksudnya, Pak. Hmm. Pertama, kita banyak dikasih kesempatan untuk berkreasi, berinovasi, selama dia bilang udah, selama kamu nggak melenceng, udah lakukan aja. Wow, Oke. kapan Hmm. kapan lagi? Biasanya kalau di perusahaan asing, kebetulan saya pernah sih, udahlah Iya. rata-rata menjalankan apa polisinya dari pusat, regional, Oke. lo lakukan, eksekutor. Hmm. Hmm. Pernah saya nggak sebutin satu insurance company, saya pernah waktu kita perusahaan lokal dibeli oleh mereka, saya cuma Iya. bertahan setahun. Apa? Hmm. Tiap minggu konkol, dimonitor lu ngapain. Hmm. Aduh, saya bilang ini, muat saya. Hmm. Nggak kita nggak bisa ngapa-ngapain kalau kita mau inisiatif baru ataupun apa, isinya analisis, reporting, Iya. presentation, ya bikin rumit kepala. Saya bilang ini busata. Baik. Jadi saya Baik. cuma harus setahun bertahan, habis itu nggak bertahan. Di sini berbeda. Iya. Baru dua contoh belas minggu tahun ya, Pak kemarin, ya? 13 tahun ya, Pak ya? Berarti ya? 2028 ya Agustus. Jadi saya udah lupa juga, jadi nggak hitung lagi karena merasa baru kemarin gitu loh. Jadi Iya, iya, nggak iya, merasa iya, iya, iya. lama gitu. Jadi ya saya nggak mikirin sih, nggak mikirin. Oke, oke. Pak Edi, kita tahu ya, sekarang 2020 kemarin kita ngadepin pandemi. Hampir sebagian perusahaan mengalami penurunan, ya. Apalagi Mhm. saya dapat data dari IJ bahwa industri asuransi mengalami penurunan kurang lebih 7% dari total jumlah preminya. Tolong dikoreksi kalau saya salah. Oke, kemudian apa yang Pak Edi lakukan ketika mengalami pandemi seperti terjadi sampai saat ini ya? Oke, pertama kali saya ingat sepeda. Oke. Hmm. Kenapa sepeda? Karena saya lihat sepeda tuh punya filosofi. Pak Noko Hmm. pernah ngeliat orang diem-diem, sepeda nggak digenjot? Nggak bisa dong, mereka hanya diem aja ya. Supaya dia bisa berjalan kan harus Jatuh, digenjot terus. Ya, jatuh. jatuh dia Begitu nanti, kita betul. Hmm. genjot. Nah, saya Iya, ngeliat kondisi seperti itu, saya ngebayangin, saya bawa teman-teman, saya bilang, ayo kita sedang menuju bukit yang tanjakannya tinggi oh, oke, dan oke. belokan, banyak belokan, kita nggak pernah tahu. Apa yang Iya. kita lakukan? Dan kita Hmm. naik sepeda bareng-bareng. Hmm. Konsep naik sepeda, itu harus digerak, Pak. Iya, Gerak, betul. saya genjot, akan dari rantai, akan bawa ke gear belakang akan muter roda belakang, roda belakang akan muter roda depan, dan kita setir. Inilah Iya. yang saya lakukan nanti, Pak. Saya bilang, Hmm. saya harus gerak ke roda gear depan. Hmm. Langsung, Pak, kita work from home, tiap minggu, tiap Iya. hari, telepon-teleponan, virtual segala macam, kita gerak, Pak. Gerak dulu, saya Hmm. bilang, udah gerak dulu, yang penting. Hari ini kita gerak, Hmm. lakukan meeting, make sure your team are apa namanya, familiar, dan Hmm. awal-awal saya minta mereka bekerja pakai baju batiknya Generali. Iya. Supaya apa? Hmm. Kita bekerja. Karena kalau enggak, sekarang saya nggak perlu lagi ngomong itu. Karena mereka udah tahu. Malahan mereka ngomong Hmm. saya, Pak, sekarang kita kalau meeting bisa sampai malam, Pak. Buktinya jam tidur berkurang nih loh. Jadi, you know what happened? Pada saat Iya. inilah kreativitas kita muncul. Kita banyak Hmm. digital kita. Aku, saya nggak tahu insurance mana lakukan. Kita Hmm. jualan asuransi pakai virtual udah. Tiap Iya. hari. Tiap hari. Hmm. Hmm. Mulai tahun kemarin. Rekrutmen udah lakukan tiap hari. Jam Hmm. 7 malam. Minum obat aja. Minum obat 3 kali, kita juga dulu 3 kali. Cuma kita lihat, oke, siang awal-awal orang masih bekerja di rumah, begitu kerjanya, Iya. kita geser malam. Jualan, rekrutmen tiap hari. Dan Iya. banyak sekarang pembelajaran kita, training kita semuanya dengan virtual. Jadi Oke. movement seperti inilah, karena Hmm. kita ngelihat virtual itu bagi saya adalah rantainya, rantai komunikasi. Kalau Iya. terus kita bang, gear jalan, sepeda kita jalan, geraklah kita. Hmm. Jadi ini kan semua orang ngadepin yang sama.
Iya. Hmm. Respon kita yang harus berbeda. Jangan terus kita bilang, kan bisa aja Pak Anu. Saya punya pilihan waktu itu. Oke, jujur, Ya. ya miskin amat enggak lah. Ya kan? Hmm. Kalaupun ada apa-apa, ya udahlah, makan keluarga masih cukup. Anak udah besar-besar. Sebentar satu yang Ya. kedua, sebentar lagi lulus kuliah. Ya harusnya Ya. enggak. Ya, ya amit-amit, oke lah, thanks God gitu ya. Tapi Hmm. bukan itu yang saya pikirkan. Sekali lagi yang saya pikirkan Ya. gimana perusahaan ini harus tumbuh terus, harus bertahan, gerak terus ke depan, sehingga 400 keluarga yang sangat tergantung ini, makanya di kita Pak, nggak ada pemotongan gaji. Bonus kita Oh, bayar. Akhir tahun kita kasih oke. bonus lagi. Ini produksi apa namanya? Perform bonus akan kita bagi. Oke. Juga agensi kita, Pak, kita kasih lebih kompensasinya. Baru tadi kita luncurkan. Yang tadinya Ya. 5 generasi, kita jadikan 9 generasi. Kenapa? Hmm. Karena inilah yang kita ngelihat perlu eagle ini perlu terbang pada saat ini. Eagle itu Oke. terbangnya tinggi pada saat lagi ada badai. Inilah yang kita lakukan. Hmm. Ada kondisi ini kita kembangkan sayap kita mau terbang lebih tinggi lagi. Ya, Oke. karena kecepatan ini Ya. generally lah 2008 Pak Nuko. Kenapa? Teman saya selalu bilang, lu gila, Ed. Pindah kerja pada saat krisis kayak begini. Ya. Ya. Saya Ya. cuma Betul, bilang, betul. betul nggak? Lah, waktu Ya. itu berat loh, Pak. 2008. Betul. Sorry? Anda bayangkan 2008, ya, Januari Ya. lahir, saya adalah orang yang pertama di hire. Saya bukan agency man, Hmm. 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 Ya, betul. I was a banker. Ya. Handicapnya banyak banget tuh, triple handicap. Tetapi disinilah saya bilang indahnya. Hmm. Tuhan tuh luar biasa. Setiap kali cobaan itu pasti ada titik cerah yang kita ambil. Hmm. Hmm. Pada saat itu, ya saya bilang kalau kita mau turun, Pak, mau turun sampai di mana lagi? Udah mentok di bawah. Nggak bisa lebih Hmm. nggak bisa lebih rendah lagi daripada itu. Jadi the only one way going to this direction, go to Oke. north, not north anymore. Mentok ke bawah. Hmm. Sekarang sama. Kita bertumbuh nggak? Ini saatnya terbang. Hmm. Terbang kita. Ya. 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 Karena Pak Edi Jadi pernah ngalamin waktu membangun bisnis ini pun sejak waktu itu lagi krisis sebenarnya, betul ya? Terutama krisis finansial pada saat itu ya. dan Oke. dalam hidup saya ini bukan yang kedua. Hmm. Di perbankan saya ngalamin 98, saya ngalamin 2005. Jadi ini adalah krisis yang keempat, tapi yang paling berat memang. Oke. Jadi Ya. harus ada apa ya pengalaman masa lalu, tapi saya nggak bisa terapkan sekarang karena kondisinya berbeda. Ya. Kondisinya berbeda. Karena Yes. kita kemarin itu bicara financially, sekarang kita bicara financial and health. Hmm. Hmm. Ya. Kebayang kita sekarang aja nggak bisa ketemu Kak loh, Ya. ya Ya. kan? Cuk, yang biasa tiap tahun saya harus belajar, sekarang nggak bisa belajar, nggak bisa ke ke Eropa ataupun ke Amerika belajar nggak bisa. Jadi tapi ya inilah. Jadi memang menarik. Tapi saya yakin ini Ya. adalah Ya. opportunity. Konsep sepeda tadi itu. Baik. Baik. Pak Edi, kita kasih ruang buat teman-teman untuk menjawab pertanyaan mereka, Pak Edi. Sebentar ya, saya cek ya. Oke. Bentar. Ya, Yang pertanyaan. sesusah Duko yang jawab, yang gampang saya ya. Bentar. Oke, sebelumnya mungkin belum bisa saya klik itu belum muncul pertanyaannya, tapi tadi ada pertanyaan bagaimana sih Pak sebenarnya Bapak dalam memilih eh, karyawan Bapak gitu loh, atau partner Bapak untuk bekerja sama dengan Pak Edi. Gini, tentu tidak semua orang di generalis interview. Nggak Ya. mungkin gitu. Kita Hmm. ratusan orang. Tapi orang lingkaran satu saya dan lingkaran C-2 itu lewat lewat proses interview yang saya Oke. lakukan. Ya. Memang proses interview itu very tiring. Saya nggak bisa interview orang banyak karena begitu interview itu kadang-kadang gimana ya, saya tuh suka baca bahasa tubuh orang. Hmm. Hmm. Oh, komentarnya. Kadang-kadang saya tanya apa, ngelihat ke speed dia untuk merubah topik. Banyak hal yang saya lihat, Pak.
Hmm. Kebetulan saya dulu diajar juga gimana proses interview itu kita, tapi terstruktur kita bilang tuh pada star concept. Ya. Hmm. You looking for star. Situation dihadapi seperti apa, tasknya apa, actionnya apa, result seperti apa, dan saya acak-acak Pak. Ada berapa metode Hmm. yang saya lakukan sehingga kalau Hmm. saya mencari orang-orang, karena saya selalu mencari orang lebih hebat daripada saya Pak. Hmm. Hmm. Saya Ya. mencari orang, saya mencari orang lebih hebat dari saya. Kalau mereka lebih hebat dari saya, mereka juga saya harap mencari orang lebih hebat dari mereka sehingga Hmm. bertumbuh. Dan saya bangga banget General ini tahun kemarin waktu krisis ini kita MT program kita udah jalan Pak. Wah MT kita keren-keren Pak. Saya Hmm. salut, Hmm. saya senang sekali. Jadi Ya. anak muda yang kreatif dan saya yakin bahwa Generali dengan teman-teman kita yang muda ini akan tambah turbonya lebih kencang lagi gitu loh. Jadi Oke. uh, senang saya ngeliat mereka. Saya bangga lah. Sesuatu Oke. yang is beyond my dream gitu waktu pertama kali. Ingat loh Pak, pertama kali di hire Hmm. sekretarisnya mau. Bener Oke. Pak, Ada orang pertanyaan lagi. Hmm. yes. Ada pertanyaan lagi, Pak. Apakah Pak Edi itu akan di generalis sampai pensiun? Saya rasa saya bukan dari Tuhan. Kalau Oke. ditanya saya pribadi, saya mau. Baik. Karena Oh, oke. generally ada bagian daripada my extended family. Hmm. Uh, jadi ada offering apapun yang lebih baik, saya bilang enggak lah. You cannot, to me is my family gitu. Saya nggak ninggalkan Oke. family, nggak mungkin. Oh, baik. Jadi, Baik. uh, banyak agent-agent, banyak karyawan segala macam kita bangun dari nol. Ini yang orang nggak Hmm. tahu betapa sulitnya. Apakah hanya gara-gara duit second pindah? Enggak. No, no. Ya. 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 Oke. Jadi Terus pertanyaan rasanya berikutnya, Pak. Baik. Ada pertanyaan berikutnya adalah, Pak Edi kan sudah membawa generalis seperti saat ini ya. Dari mulai tadi yang paling bawah menurut Pak Edi. Apa visi Pak Edi selanjutnya? ini tugasnya belum selesai. Hmm. Hmm. Generally kita akan, saya nggak bawa generalnya akan menjadi apa, financial powerhouse. Tahun Hmm. ini mudah-mudahan manajemen kita bentuk. Hmm. Ya. Uh, saya juga buka sedikit lah. Kita lagi ada project kita bilang Bravo. Itu konsep digital saving account. Oke. Ya. Kemarin kita luncurkan, aku berbagi. Hmm. Hmm. Gimana konsepnya? Kita membangun pipa-pipa kebaikan. Ya. Sehingga Hmm. setiap orang bisa berbuat baik melewati jalur aku berbagi ini. Hmm. Gimana asuransi syariah, kalau kita tahu sebenarnya konsep ini kita ngambil, mungkin Andoko familiar dengan Lemonade yang di Amerika, yang Ya. pertumbuhan luar biasa, kita ngambil konsep itu, kita terapkan di Indonesia dan konsep aku berbagi. Kita bisa donasi, kita bisa berwakaf, kita tentukan kemana kita mau, kita Hmm. bayar. Bayar dari mana? Gampang. Dari OVO dan Gojek. Anda cashback Anda terima itu, Anda ambilin, bayar Ya. ngambil premi ini, jadikan wakaf. Kalau ini Hmm. terjadi, pipa-pipa kebaikan terjadi, akan luar biasa. Jadi, saya kepingin membawa genre menjadi financial powerhouse ini menjadi sesuatu yang besar, yang Ya. berguna, menjadi luar biasa bagi kita. Ya. Hmm. Oke. Baik. Selanjutnya Pak Edi. Pak Edi kan sebagai seorang CEO kan pasti juga memimpin 400 karyawan, 11.000 agen, tentu mengalami stres Pak Edi, ya kan? Hmm. Bagaimana sih cara Pak Edi bisa menghandle stresnya Pak Edi? Masih ingat kita belajar itu? Oh iya, kita masih ingat. Ya, Masih ya, sampai saat ini Pak ya? masih. Jadi, saya lakukan kadang-kadang, saya susah diam, Pak. Anda Hmm. lihat ya, Oke. gerakan saya susah diam. Ya, Jadi, ya, ya, ya. saya latihan yoga kadang-kadang. Latihan yin Oke. yoga, saya akan latihan Oke. yoga. Kadang-kadang kalau Hmm. enggak, saya bawa kamera saya Hmm. dengan segala macam lensa, ngambil foto. Karena begitu saya ambil foto itu, fokus saya di layar, di Oke. view ini. Jadi, Ya. dengan otomatis yang lain yang hilang. Untuk sementara saya Hmm. fokus di situ, langsung naik lagi. Jadi itu cara saya manage stress level. Oke. Saya baru aja beli buku Pak tentang mindful leader, ya.
Jadi pemimpin ketika dia ketemu dengan anak buahnya atau meeting, yang dilakukan oleh si CEO-nya atau leader itu adalah kepada anak buahnya untuk singkirkan handphonenya, singkirkan laptopnya, singkirkan semua presentasinya, Anda duduk diam, seperti yang Pak Edi tadi bilang ya. Jadi duduk diam 30 menit, setelah itu baru mereka mulai meeting lagi, Pak. Jadinya rasanya bisa Betul. jadi itu akan jadi tren mungkin ke depan ya, Pak. Eh, Beberapa tahun lalu sebenarnya kita waktu training di Eropa, sekarang Ya. lagi tren mindful itu. Jadi kita benar-benar Hmm. dilatih Hmm. seharusnya Hmm. pas titik puncak kita di kantor, ya kita ya benar-benar latihan pernapasan 30 menit 15 menit. Ya, itu Ya. akan cooling down. Emang benar-benar Hmm. itu is a good way. Hmm. Cuma balik lagi. Untuk diam itu kadang-kadang saya susah. Jadi Hmm. pada saat ada mungkin coba aja di YouTube Yin Yoga. Yin Yoga itu Hmm. sebenarnya konsepnya kita stretching karena kita ketarik sendi-sendi kita latihan Ya. pernapasan, saya pakai pernapasan yang kita belajar dulu, Pak. Konsep itu Ya. saya pakai pernapasan tapi dengan gerakannya Yin. Jadi enak gitu. Ya. 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 Tiap Jadi pagi. teman-teman, Itu. ya, Jadi ya, saya ya. lakukan Jadi teman-teman, kalau ya, kalau saya dengan kalau Pak dulu, Edi mengikuti sebuah training meditation for health ya Pak ya. Jadi ya, kalau yes. teman-teman tahu bahwa pada saat kita menghirup nafas kita, sebenarnya kita justru jadi tegak ya, karena kita mengaktifkan sistem saraf simpatetik. Tapi pada saat teman-teman melepaskan nafasnya, maka mengaktifkan parasimpatetik. Jadinya makanya kalau orang habis marah atau orang habis kerja capek, biasanya mereka langsung lepas napas, gitu kayak lega ya, tenang, santai jadinya gitu ya Pak Edi ya. Tapi yang paling Oke, utama, Pak, yang ya, paling utama kita hmm, harus mencintai pekerjaan kita. ya, Kalau ya, ya, kita betul, mencintai pekerjaan kita, stresnya akan banyak berkurang. Contoh nih, ya, Pak. Tapi hmm, biasa pagi-pagi itu kan either pagi, kecuali yang saya diam itu berenang, Pak. Berenang saya nggak bisa call hmm, tim saya. Selama hmm. saya jalan, selama saya lari, selama saya bisa ngomong, Pak. Headset ini akan terus nempel, Pak. Pada saat Oh, itulah oke, otak kreatif saya jalan dan saya bicara ya, dengan tim saya, Pak. hmm, hmm, Ini hmm. jalan itu, teng 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 teng. Jadi kakinya gerak jalan dan itu jalan, relax saja ngomong pam pam gimana ini apa harus kita lakukan. Jadi itu momen Ya, yang sangat luar biasa, Pak. oke. Biar itu Jadi kan, Pak Pak. Edi memaksimalkan ya sumber daya Pak Edi, waktu Pak Edi juga ya pada saat yang bersahabat ya. Oh ya, ya. Dan Hmm, lagi, hmm, Pak, bukan maksimal, Pak. hmm. Kebayang nggak saat kita jalan, otak kita berputar jauh lebih bagus lagi daripada kita duduk diam. Ya, 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 Ini oke. kalau Pando kok saya nggak tahu. Kalau saya ke meeting di ruang meeting di kantor, Ya, hmm, Pak, saya minta izin ke teman-teman saya bilang, sorry ya, saya nggak duduk. Dan saya hmm, berdiri, gerak, hmm. jalan, dan Oh, itu oke. ini saya langsung pum pum pum. Makanya, tapi ada akibatnya, Pak. Ya ini Hmm. habis, Pak. Kita generasi Mataram, Pak. Manis tanpa rambut soalnya gitu loh. Jadi Tapi sekali lagi nggak apa-apa lah, Pak. Ya kan, Eh, rambut nggak pengaruh kok. Yang iya, penting iya. selama rezeki dari Tuhan terus meningkat, nggak apa-apa lah. Rambut hilang, Amin, oke. amin, amin. Oke, Pak Edi, apa arti sukses buat Pak Edi sebenarnya? Sorry? Apa arti sukses buat seorang Pak Edi? Aduh, saya nggak ngerti sukses itu bagi saya bukan destination. Sukses itu adalah Oke. proses jalan Hmm. menuju itu. Jadi kalau orang saya tanya misalkan ini sukses, saya nggak tahu. Saya bilang, saya lagi jalan aja, saya menikmati perjalanan saya. Sampai pada Oke. saat kita foto, menurut saya hasil akhir bukan sesuatu yang kita idam-idamkan. Proses Hmm. ngambil foto itu yang menarik dan Ya. itu yang selalu berkesan di hati kita. Hmm. Ya. Hasil belum tentu kita lihat, Hmm. 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 tetapi proses itu. Saya masih ingat misalnya saya di Mont Saint-Michel Hmm. di Perancis bagian utara, bisa sampai nggak sadar tengah malam karena waktu itu cukup terang ya, musim panas, nggak Hmm. sadar udah malam, udah tengah malam dan Hmm. kaki masuk ke lumpur segala macam. It's so beautiful gitu loh. Jadi
Ya. dengan embunnya naik segala macam. Mungkin saya juga nggak ngeliat lagi hasilnya, tapi proses itu yang terus terngiang-ngiang di pikiran saya dan perasaan saya. Dan saya yakin, dan saya ngeliat juga begitu. Hmm, Makanya hmm. saya bilang, orang bilang sukses, belum. Proses ini yang Ya. saya nikmatin. Oke. Jadi teman-teman yang dari generasi Gen Z atau milenial kita bisa belajar dari sama Pak Edi bahwa seringkali kita ingin mendapatkan sukses yang instan. Jadi ternyata dalam terminologi Pak Edi justru sukses itu sebuah proses gitu ya Pak Edi ya. Jadi ya. Ya, Proses. oke. Baik. Pak Edi, apa yang bisa Pak Edi berikan kepada generasi milenial atau Gen Z ini ketika suatu hari menjadi seorang leader? Jangan niru orang lain. Oh. Find Hmm, your own best. hmm, Kita harus ketemu dengan pola kita. Kayak tadi, dari saya nyari-nyari leadership segala macam, generalis sampai bayar seorang mentor ke saya. hmm, Saya masih ingat waktu itu CEO Prancis menjadi mentor saya. Saya dia hire hmm, coach segala macam. Akhirnya saya bilang, hmm, hmm, apa leadership yang terbaik? Muncul lagi Ki Hajar Dewantara. Sesuatu proses yang kita dari dalam kita sendiri ketemu. Dan kalau kita ketemu barang itu ya pegangan jadi kita. oke. Sama seperti Baik. mungkin sedikit keluar dari topik kita mengenai leadership. Ya. Contohnya, saya ketemu yang namanya Automatic Risk Management System, Pak, AMS, di Hmm, mana konsepnya itu diambil nggak ada di mana-mana. Ternyata ada di mobil, Pak. Mobil hmm, tuh ada rem. hmm, Nah, saya kepikir waktu itu masih ingat saya 2008 kondisi krisis hampir nabrak orang, hampir nabrak bajai. Waktu itu hmm, mobil pak kok bisa berhenti? Ada hmm, rem. Gimana? Investment unit link kok nggak punya rem? hmm, hmm. Kita pasang lah. Tapi proses belajar terus terjadi. Ya. Saya ingat, tidak semua orang, kebetulan saya fotografer, dikasih barang yang mewah, dikasih kamera yang luar biasa bagus pun, Hmm, kalau kita nggak bisa setel, karena kebanyakan kamera-kamera bagus itu manual, Pak. ya, ya, ya. Hmm, 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 Lensa manual, aperture manual, speed manual. Kalau hmm, orang nggak ngerti, sama slide AMS itu juga bagus. Cuma banyak manual setting parameter. Dan orang nggak hmm, mengerti. Saya lihat, kebetulan HP saya kok merek Huawei. Saya bilang, ini kok lensanya bagus. Ini asal hmm, jepret, bagus, Pak. Dan banyak hmm, di hmm. saya kadang-kadang dari HP gitu loh. Bukan dari karena Oh, nggak bawa oke. kamera. Dan Ya. kok bisa? Hmm. Ternyata intinya di situ. Ada satu simplicity. Kita bikin robo arms. Oh, oke. Ya. Supaya parameternya di-adjust. Balik Hmm, naik sepeda. Naik sepeda itu kan kita punya gear, itu kan bisa setel-setel kan. Depan belakang itu bisa setel. Kita sekarang Pak, di unit link, sorry ngomongnya Pak Andoko. Banyak hmm, orang tidak perlu merubah parameternya, strateginya, aset alokasi nggak pernah dirubah. Buy and hmm, forget. Kok hmm, ya bisa mau naik sepeda, nggak pernah ngerubah gear. hmm, oke. Bisa menang dan pertandingan. Hmm, hmm, Impossible, my friend. How? hmm, 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 Karena pada saat kita naik sepeda, turun dan naik, gearnya berbeda. hmm. Nah Ya. kalau kita gearing sama terus, mana mungkin? Pasar juga begitu. Lagi downtrend, uptrend, downtrend, sideways, beda strateginya. Ah, Hmm, hmm, inilah. Jadi kenapa saya bilang ini proses kita ketemu itu karena dari pengalaman akhir aha ketemu hmm, main oke. ya, cari solusinya. Baik Ya. itu leadership, baik itu di segi di apapun gitu. Karena Hmm, kita bisa melihat alam, kita bisa melihat kebetulan saya melihat mobil, saya melihat kamera, saya melihat hmm, sepeda, saya melihat kebetulan saya suka golf juga. Jadi gimana hal-hal yang kita suka ini menggabungkan kita menjadi kompres, kita tahu filosofinya, kita terapkan dan kita lakukan execution, ada actionnya. oke. Keluarlah. Baik, baik, baik. Wow, luar biasa Pak Edi. Tanpa
terasa Pak Edi. 45 menit kita sudah bicara di sini Pak Edi ya. Oh, oke, oke. Ya, oke. Pak Edi, adakah buku-buku yang Pak Edi menjadi apa favorit Pak Edi? Bagi saya nggak ada buku favorit, tergantung kebutuhan. Oh, oke. Eh, Baik. jadi pada saat tertentu, dulu misalkan pada saat awal kita bangun Generali, saya ingat buku yang menurut saya klasik lah, Discipline of Market Hmm, Leader. Gimana dia bicara tentang, karena I need that, karena when build a company, modelnya hmm, seperti apa, saya ingin tahu requirement-nya seperti apa, saya pakai buku itu. Tapi ya. tentu sesuai dengan kondisi kayak sekarang, karena sekarang proses digital, it doesn't work Ya. anymore. Hmm, Jadi mau yang seperti apa lagi? Dan saya ngelihat belajar dengan konsep-konsep retail di Amerika, sempat waktu itu saya ngeliatin bahwa kita juga uh, kebetulan saya suka sekolah tadi itu ya, ngeliatin apa yang ya. di Google Hmm, di Google lakukan. hmm, Kita ada berapa, kebetulan saya juga pernah berkunjung di kantor Netflix, kantor pusat mereka. ya. Itu punya konsep yang sangat berbeda gitu ya, di Hmm, antara uh, atasan bawahan. Mereka punya, belum tentu bawahan itu gajinya lebih lebih rendah daripada atasan. Jadi oh. is is a based on performance. Hmm, Netflix hmm, sangat menarik. Dia hmm, bicara tentang kayak 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 apa ya, kayak konsep mereka itu meeting roomnya tidak seperti kita sekarang. Sebenarnya oke. saya kepingin ngebangun itu, tapi sayang udah ya tentunya kita harus ngerubah kantor kita ya. Tapi konsep itu saya lihat menarik banget. It Baik, doesn't baik. matter who you are when you are this meeting room. You Hmm, are a person. You can hmm, be the security guard. You can be the CEO. One voice, one person, one voice. Jadi hmm. hal kayak ini yang saya ngeliat, makanya saya tanya buku mana, saya lihat tergantung pada kondisinya apa yang mau saya lakukan. Dalam Oke. bidang apa dulu, ke Ya. HR, saya lagi ngeliatin HR, saya akan lihat gimana engagement apa yang kita lakukan. Kalau kita bicara tentang investment, apa bukunya, apa tentang leadership. Jadi it's multiple Pak. You cannot be one book. I Ya. cannot find one book. Ya. Oke. Pak, apa yang Pak Edi lakukan di saat sekarang ini banyak sekali terjadi disrupsi di mana teknologi kemudian mempengaruhi bisnis, Pak? Kita harus leverage teknologi itu. Hmm, Um, Pak, sekarang saya tebak-tebakan dengan Pak Andoko. Menurut Pak hmm. Andoko, generali itu kira-kira anak-anak muda IT-nya itu kira-kira berapa persen dari total employees? Make a guess. Sedikit lah, paling ya. Nggak sampai 10%, rasa-rasa? Oke, saya buka rahasianya. Hmm. 20% dari total employees kita itu adalah IT. Oh ya? Bukan operational, IT. Hmm. Gitu. Oke. Hmm, hmm. Jadi, jadi kita ini kita leverage IT. Kebetulan Hmm. saya background saya kan tadi, Anda kan tahu, saya Hmm. electrical engineer. Ya, 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 betul. Saya Hmm. bekas programmer, Pak. Oh, ya, ya, Saya ya, pernah ya, tahu, ya. tahu benar gitu program itu seperti apa. Jadi kita ngebangun tim kita. Makanya kita, saya bicara ARMS, kita bicara Robo loh ya. Robo Hmm. ARMS itu tiap-tiap polis punya robonya masing-masing. Kalau Hmm. nggak punya IT canggih, Pak, nggak punya konsep Ya, berpikir, udahlah, lupakan lah. Lupakan. ya, 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 ya. Wow, wow. Sebenarnya Pak Edi jadi Makanya, sudah melakukan, sudah siap nih ya, dengan 20% karyawan yang ada di bidang IT ini paling tidak sudah eh, mempersiapkan Pak, dengan adanya ya, pandemi COVID-19 ini Pak. yes, Pak, kita Hmm. sebenarnya 100% kerja dari rumah, Pak. Iya, Dan iya. benar-benar, even Pak Andoko call ke call center kita, Hmm. nggak, Anda you don't feel it, bahwa sebenarnya teman-teman saya itu jawab dari rumah, Pak. Hmm. Jadi call, kita langsung ada phone direct ke rumah mereka masing-masing. Ya tentu ada suara anak yang segala macam, tapi kita bilang, customer kita appreciate itu loh. Karena kita Ya. tahu, jujurnya, I love my friends. Saya nggak Hmm. mau sampai tidak pernah apa. Begitu juga, I love my agents. Kita Ya, ngedevelop, ya. Pak, Hmm. aplikasi yang kita bikin itu, Pak, when they sell it to you, you like it, Hmm. kita kirim email, dari email dari HP Bapak tanda tangan, ada di signature, Anda bayar pakai kredit, udah bisa, tanpa ketemu muka. Oh, oke. Baik, baik. We are, this is,
Jadi kayak tadi saya bilang, kita juga ada. Aku berbagi itu benar-benar pure digital, Pak. Premi 50 rupiah, 100 ribu rupiah per bulan. Bisa. Pure digital. Udahlah. Nggak ada manusia. Nggak ada tangan tangan sama sekali. Ya, Everything. Jadi, kita pada level udah seperti itu, Pak. Cukup nggak? Belum. This is a beginning. Trust me. This is only the beginning. Ya. Luar Berarti biasa, saya, Pak Edi. no. I strong believer bahwa asuransi ini ada relationship. But saya mau agen-agen kita, orang-orang kita itu di-equip dengan teknologi yang canggih. Yang canggih. Hingga hidupnya lebih nyaman. Baik. High tech, high touch. High tech, high touch. Ya, wow, keren Pak. Ya. Satu pertanyaan terakhir nih Pak dari yang join di kita. Karakteristik orang seperti apa yang bisa menjadi teman baik Pak Edi ini dari komunitas asuransi.id? Gini, saya nggak pilih-pilih teman. Bagi saya semua orang itu kita ngeliat positifnya aja. Selama Anda mau berteman dengan saya mau berteman dengan Anda. Saya nggak, itu saya berteman dengan siapapun dan saya belajar dengan siapapun. Saya belajar dengan anak saya belajar dengan Pak Toko, saya belajar dengan supir saya, yang luar biasa. Baik. Karena dia apa? Pagi jadi supir, malam jadi pedagang. Saya bilang ini hebat. Jadi bergaul. Jadi dia karena inspirasi untuk saya. Pak, ini benar. Oh, benar. Dek, top. Jadi kenapa kita nggak bergaul dengan semua orang gitu loh? Kenapa Baik. Pilihlah yang eagle. Don't fight your friend yang menjadi energy sucker. Give kamu orang yang energy giver. That best it energy giver. Sucker jauh-jauh dikit lah, udah dikit aja. Tapi yang lain I don't mind. Mau supir, mau siapapun, oke. It doesn't matter really. Baik, Pak Edi. Itu adalah pertanyaan terakhir, teman-teman. Terima kasih banyak Pak Edi atas sharing sessionnya. Pak Edi banyak ngomongin tentang leadership, tentang metafora yang Pak Edi buat tentang leadership, kemudian mengalami sebuah krisis. Pak Edi membawa metafora dalam bentuk sepeda tadi yang di rame-rame naik sepeda. Kemudian Pak Edi juga memberikan banyak tips buat teman-teman yang suatu hari nanti akan menjadi seorang leader. Terima kasih teman-teman atas waktunya. Semoga kita bisa ketemu lagi di lain kesempatan. Pak Edi juga mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi di lain kesempatan. Tapi besok nanti kita bisa offline ketemunya. Baik, terima kasih. Saya tutup. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat malam semuanya. Thank you Pak Edi. Bye.